Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Jadi silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang mari kita review apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang perubahan energi listrik. Coba teman-teman tebak kira-kira kalau televisi ini perubahan energinya seperti apa ya? Ya, benar. Jadi, televisi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, energi bunyi, dan energi panas. Jika teman-teman pegang bagian belakang televisi, biasanya setelah digunakan, ia akan terasa panas. Lalu bagaimana dengan alat ini? Ya, ini adalah sebuah blender. Tepat. Blender ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak, energi bunyi, dan energi panas. Hal yang sama terjadi pada blender. Jika sudah selesai digunakan, pasti ada bagian mesinnya yang terasa hangat. Bagaimana dengan alat yang satu ini? Apakah teman-teman pernah melihatnya? Ya, ini adalah sebuah solder. Solder biasanya digunakan untuk menggabungkan komponen-komponen dalam alat elektronik. Nah, solder ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi, bagian ujungnya ini nantinya akan terasa panas. Nah, teman-teman, itu tadi review tentang materi sebelumnya. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan. Kemarin kita sudah belajar bahwa listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Contohnya PLTB ini. Bagaimana caranya listrik itu bisa berjalan dari PLTB, kemudian ke tiang listrik besar yang bernama suntet ini, sampai ke rumah-rumah kita. Apa yang membuat dia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Dan bagaimana perpindahannya? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan energi listrik. Jadi, arus listrik dapat sampai ke rumah melalui rangkaian-rangkaian listrik yang saling terhubung. Nah, rangkaian listrik yang biasa digunakan terdiri dari 3 jenis, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sekarang mari kita lihat gambarannya. Rangkaian lampu seri ditandai dengan hambatan atau lampu-lampunya itu saling berdampingan atau bersebelahan. Sedangkan rangkaian lampu paralel ditandai dengan posisi lampunya yang sejajar. Ini sejajar dengan yang ada di bawahnya. Terlihat ya perbedaannya? Namun sebenarnya bisa juga digunakan dengan rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran ini terdiri dari 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa ya kelebihan dan kekurangan dari rangkaian lampu seri dan paralel? Tapi sebelumnya, mari kita lihat komponen-komponen dari rangkaian listrik. Di sini, kita tahu ada lampu, kemudian ada kabel, lalu ada sumber energi listrik, yaitu baterai, dan yang satu ini. Apakah teman-teman tahu apa namanya? Ya, saklar.
Ini adalah gambaran dari rangkaian listrik seri. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir sama besar. Nah, yang membuat listrik itu bisa sampai ke tempat yang jauh adalah karena adanya arus yang mengalir di dalam kabel-kabel ini. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir di kabel ini sama besar pada setiap lampunya. Kelebihan dari rangkaian listrik seri adalah dia hemat kabel, sehingga lebih hemat biaya. Yang kedua, rangkaian listriknya sederhana. Namun, ia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, jika satu lampu dimatikan, maka lampu lain juga ikut mati. Contohnya, jika saklar ini kita matikan, maka semua lampunya mati. Atau, jika satu lampu ini putus, maka lampu yang lain juga ikut padam. Dan kekurangan lainnya, yaitu nyala lampunya redup. Nah, tadi teman-teman sudah tahu apa itu saklar? Jadi saklar ini adalah perangkat yang dibutuhkan untuk menghubungkan atau memutus jaringan. Mudahnya, dia adalah tombol on-off. Kalau on berarti akan ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan jika di off, maka arus listrik akan terputus. Sekarang mari kita lihat rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian paralel, tegangan yang mengalir sama besar. Tegangan ini ada pada sumber energi atau contohnya baterai. Jadi, tegangan yang mengalir pada lampu yang ini akan sama seperti lampu di atasnya dan lampu di atasnya lagi. Sehingga biasanya pada rangkaian paralel, lampu yang menyala akan lebih terang daripada rangkaian seri. Selain itu, rangkaian paralel memiliki kelebihan, yaitu jika satu lampunya dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Contohnya, jika saklar, ini adalah gambaran saklar yang ini kita tutup, maka akan ada arus yang mengalir. Dan yang ini, jika kita biarkan terbuka, maka lampu yang ini padam. Nah, lampu yang padam ini tidak akan mempengaruhi lampu yang lainnya. Namun, dia memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu butuh lebih banyak kabel, sehingga lebih banyak memakan biaya. Tadi teman-teman sudah tahu apa kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang mari kita lihat rangkaian listrik campuran. Bagaimana ya cara arus listrik berpindah dalam satu rangkaian? Nah, jadi teman-teman, baterai itu memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Atau kadang dalam model gambar seperti ini, dia digambarkan dengan dua garis. Garis yang panjang adalah kutub positif dan garis yang lebih pendek adalah kutub negatif. Arus selalu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Maka perjalanannya seperti ini. Jika kita gambarkan dengan panah, maka ia berjalan dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian, karena di sini ada rangkaian paralel, maka dia ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Jika dia naik ke atas, maka lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Yang ini juga sama, ini lanjut lagi, ini lanjut lagi. Kemudian naik ke atas. Yang ini turun ke bawah. Dan bertemu lagi di sini. Selanjutnya, ia akan terus berjalan. Arus listrik ini akan berjalan menuju kutub negatif. Sehingga nantinya seluruh lampu akan menyala. Lalu bagaimana jika salah satu lampu padam? Misalnya lampu C. Lampu C padam. Maka yang terjadi adalah saat di sini, maka arus hanya
mengalir ke atas. Dia tidak akan mengalir ke bawah. Kemudian terus lagi ke sini, sampai turun lagi, dan seterusnya sampai ke kutub negatif. Sehingga nantinya lampu yang menyala hanya lampu A, lampu B, dan lampu D. Lampu C padam, karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Sekarang, mari kita lihat contoh selanjutnya. Apa yang terjadi jika saklar 2 atau S2 ini kita matikan? Kalau dia kita matikan, maka nantinya tidak akan ada arus yang mengalir pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Nah, sekarang kita cek dengan penggambaran arus listriknya. Di sini ada 2 baterai. Nah, jika ujung baterai seperti ini, maka dia adalah kutub positif, maka di bawahnya adalah kutub negatif. Maka arus akan berjalan dari sini, sini. Nah, dia tidak akan turun ke bawah. Kenapa? Karena tadi saklarnya kita matikan. Maka dia hanya terus ke sini, terus lagi turun ke bawah, lanjut lagi ke L5, lanjut lagi sampai ke kutub negatif. Nah, kenapa ada yang mengalir di rangkaian ini yang di bawah? Karena di sini S1-nya kita nyalakan, sehingga nantinya arus listrik dapat kembali ke kutub negatif. Maka dari sini kita tahu bahwa yang menyala hanya L4 dan L5. Sehingga jika S2 ini dimatikan, maka L1, L2, dan L3 akan padam karena tidak ada arus yang mengalir melewatinya. Sedangkan L4 dan L5 menyala. Nah, inilah gambaran dari rangkaian listrik. Minggu depan, teman-teman akan melakukan eksperimen tentang rangkaian listrik. Nah, setelah ini akan ada video singkat tentang bagaimana cara membuatnya. Silakan teman-teman persiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Minggu depan, insya Allah kita akan lakukan bersama-sama. Dalam video ini, akan ada langkah-langkah membuat rangkaian listrik seri. Perhatikan dengan baik ya.
Oke grade 6, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.